Malaysia merupakan negara federal di Asia Tenggara yang memiliki 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan. Negara ini terdiri dari beberapa kelompok atau suku asli yang telah mendiami selama ribuan tahun lamanya. Sebelum merdeka, Malaysia pernah dijajah oleh Inggris di Semenanjung Malaya pada 1786. Pada 1824, Traktat London resmi membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris dan Indonesia untuk Belanda. Selama abad ke-19, Inggris memiliki pengaruh yang besar karena telah membantu untuk menyelesaikan konflik internal negara-negara Melayu. Ketika Jepang menginvasi Malaya, semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan pun tumbuh. Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Sejarah berdirinya Malaysia dimulai dari Kesultanan Malaka pada tahun 1400 Masehi. Pada masa kejayaannya, wilayah kesultanan meliputi sebagian besar pantai timur, semenanjung Malaysia dan Sumatera. Malaka muncul sebagai pemerintah yang gemilang karena letaknya yang strategis, yang merupakan titik pertemuan antara Asia Timur dan Timur Tengah. Situasi ini memungkinkan Malaka muncul sebagai pusat perdagangan utama untuk perdagangan rempah-rempah, terutama di Asia Tenggara. Islam adalah agama utama yang muncul dan menjadi agama utama penduduk karena penguasaan sendiri yang menganut agama tersebut. Pada 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis dan itulah awal dari era perjajahan di Malaysia. Setelah itu, Malaya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan Inggris pada 1824 melalui perjanjian Anglo ke Belanda. Penjajahan Inggris adalah yang terpanjang dibandingkan dengan yang lain. Inggris telah mengintegrasikan semua administrasi Melayu yang sebelumnya dikelola oleh penguasa Melayu dengan bantuan pejabat negara. Intervensi Inggris telah menimbulkan ketidakpuasan di antara penduduk setempat. Malaysia terletak di Semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, mempunyai luas wilayah 332.370 km atau 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya mempunyai luas 1036 km menyeberangi Laut Cina Selatan, tempatnya di utara Pulau Kalimantan, dan lainnya ada di Pulau Penang. Pada tahun 2002, jumlah penduduk Malaysia berkisaran 22.229.040 jiwa. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu, sedangkan agama mayoritas Islam 53%, Buddha 17%, Konghucu 11%, Kristen 8,6%, dan Hindu 7%. Malaysia terdiri dari dua bagian, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat merupakan sebuah semenanjung yang terpanjang di dunia. Di bagian tengahnya membujur pergunungan dari utara ke selatan. Penggunungan tersebut terdiri dari beberapa rangkaian sejajar. Daratan rendah utama adalah daratan rendah Kedah di utara, daratan rendah Selangor di barat, daratan rendah Johor di selatan, daratan rendah Kelantang dan Pahang di pantai timur. Daratan rendah di pantai timur makin ke selatan makin melebar. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan oleh Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Malaysia terletak di dekat Khatulistiwa dan beriklim tropika. Sistem pendidikan Islam di Malaysia. Negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Pemerintah Malaysia mengembangkan dua sistem pendidikan yang diadakan untuk warga negaranya. Dua tipe tersebut yaitu berpendidikan tradisional dan pendidikan modern. Beberapa pendidikan Islam dilaksanakan dengan sistem pondok pesantren dan ada juga dengan sistem madrasah. Warga negara Malaysia terdiri dari multiras. Total populasi pada tahun 2010 terdiri dari 28,3 juta. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari warga negara Malaysia sebanyak 91,8% dan selebihnya 8,2%-nya lagi bukan warga negara Malaysia.
Warga negara Malaysia terdiri dari beberapa etnik grup. Di antara etnik grup tersebut adalah yang pertama adalah Bumiputra sebanyak 67,4%, Cina 24,6%, India 7,3%, dan yang lain 0,7%. Berdasarkan data statistik Malaysia, pada tahun 2010, agama Islam merupakan agama yang dominan yang dianut warga negara Malaysia. Sebanyak 61,3% warga negara Malaysia menganut agama Islam. Warga negara yang menganut agama Buddha sebanyak 19,8%, agama Kristen 9,2%, dan Hindu 6,3%. Pemerintahan Malaysia memproklamirkan Inggris sebagai negara sekuler dan liberal. Warisan tersebut diterapkan juga dalam sistem pendidikan yang dijalankannya. Kewargaan negaraannya Malaysia terdiri dari multiras dan multi keimanan. Pada saat yang sama, agama Islam juga diterapkan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang dilaksanakan di pemerintahan Malaysia. Pelaksanaan pendidikan keislaman tersebut dengan sistem madrasah ataupun pondok. Pelaksanaan pendidikan tersebut juga dilaksanakan dalam komunitas ataupun pribadi dengan cara privat. Setelah kemerdekaan, pemerintahan Malaysia menetapkan pelaksanaan pendidikan dengan sistem pendidikan religius Islam. Sistem pendidikan tersebut diterapkan di sekolah dasar dan sekolah menengah. Bagaimana sistem pendidikan warisan dari kolonial Inggris tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan yang dijalankannya sampai tahun 1980. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan belajar dengan terintegrasi, pemerintahan Malaysia memastikan dengan pelaksanaan pembelajaran dengan materi-materi ulumul naqliyah atau ilmu-ilmu tradisional dan ulumul aqliyah atau ilmu-ilmu modern. Pemerintah Malaysia telah berhasil menerapkan kebijakan sistem pendidikan dasar 11 tahun untuk semua. Pendidikan dasar sebagai pendidikan yang utama untuk semua telah dicanangkan sejak tahun 1990. Selanjutnya, partisipasi pendaftaran pendidikan pada tingkat menengah pada tahun 1960 sampai 1995. Yang paling tinggi berkisaran antara 10% sampai dengan 56%. Sisi lain, partisipasi warga negara Malaysia untuk mengenyam pendidikan tinggi berkisaran 0,4% sampai dengan 3,7%. Selama satu periode, kualitas pendidikan yang dijalankan pemerintah Malaysia cukup bagus. Kondisi tersebut ditunjang dengan sumber daya pendidikan sesuai dengan kompetensi dan dapat mengaplikasi fasilitas teknologi dan multimedia serta penerapan kurikulum sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi kualifikasi pendidikan yang mendidik di sekolah tingkat menengah hampir sama dengan tingkat kualifikasinya yang mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di sekolah menengah adalah kurikulum yang berisikan persiapan anak didik untuk siap bekerja. Apabila setelah lulus sekolah nanti, kebijakan reformasi pendidikan pemerintah Malaysia mulai dicanangkan sejak tahun 2000. Institusi pendidikan Islam di Malaysia. Di samping agama Islam yang ada di wilayah Asia bagian selatan, juga ada agama Islam yaitu Hindu dan Buddha. Warisan yang lain di wilayah negara bagian Asia Selatan adalah negara tersebut bekas jajahan tiga negara yaitu Inggris, Belanda, dan Perancis. Hal yang demikian, maka agama Islam di wilayah tersebut sudah barang tentu telah berintegrasi dengannya dan terpengaruh dengan budaya dan tata pola pikirnya. Tidak ketinggalan pula seperti negara Malaysia yang warga negara juga terdiri dari multiras dan multi keimanan. Malaysia juga bekas jajahan negara Inggris. Sudah barang tertentu keadaan yang demikian terjadi berpengaruh terhadap sistem pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah Malaysia tidak dapat melepaskan begitu saja pengalaman dijajah oleh Inggris. Lama waktunya warga negara Malaysia berinteraksi dengan Inggris pada akhirnya juga terdampak pada sistem pendidikan yang dijalankan yaitu pendidikan sekuler. Adapun kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam di Malaysia, pemerintah Malaysia mengembangkan dua sistem pendidikan yang diadakan untuk warga negaranya. Dua tipe tersebut yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Beberapa pendidikan Islam dilaksanakan dengan sistem pondok pesantren dan ada yang dengan sistem madrasah.
Sistem pendidikan tersebut sekarang juga diterapkan di sekolah-sekolah umum dan perguruan tinggi, baik institut ataupun universitas. Sistem pendidikan modern dikenal dengan sumber barat. Sebagai contoh sekolah yang menganut sistem modern di Malaysia adalah Malacca Free School sebagai pengaruh dari London Missionary Society. Contoh lain pendidikan yang menganut sistem modern di Malaysia adalah Malay Archipelago. Sekolah ini bertujuan mengakomodasi warga Melayu. Penerapan pendidikan pemerintahan Malaysia cukup mengesankan. Dalam rekam jejak catatan negara Malaysia dalam hal ekonomi dan pendidikan Malaysia pada pendidikan tingkat dasar dan menengah cukup tinggi. Pendaftaran pendidikan tersebut ditinjau dari gender cukup berkeadilan. Alasan mengapa perkembangan pendidikan di Malaysia cukup mengesankan karena anggaran belanja untuk pendidikan pemerintah Malaysia sebesar 15% dari total anggaran belanja pemerintahan. Kemerdekaan Malaysia berkembang. Pendidikan di Malaysia memiliki karakter tersendiri, yaitu pemerintahan berusaha mengadopsi pendidikan nasional, ekonomi, dan mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Investasi pada pendidikan cukup tinggi, berpijak pada keyakinan bahwa kualitas pendidikan akan membawa perbedaan prestasi dan karir bagi warga negaranya. Pemerintahan Malaysia menganggarkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negaranya. Pemerintahan Malaysia menganggarkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab di perintah pusat. Administrasi pendidikan terpusat dari Kementerian Pendidikan. Untuk tingkat distrik hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Bahwasanya pelaksanaan pendidikan Islam di Malaysia cukup baik. Buktinya negara tersebut telah melaksanakan pendidikan untuk semua atau education for all. Sisi lain, negara juga memberikan anggaran yang cukup besar dan menyelenggarakan pendidikan Islam. Pemerintahan Malaysia dalam pelaksanaan pendidikan menganut sistem tradisional dan modern. Kebangkitan umat Islam ataupun respon umat Islam dalam menanggapi tantangan dan permasalahan pendidikan Islam cukup positif. Para penyelenggaraan pemerintahan ataupun ilmuwan terus merespon permasalahan tersebut dengan kepribadian yang positif dan berpikir positif. Bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan mendukung penyelenggaraan pendidikan Islam di Malaysia dengan memberikan anggaran yang cukup memadai. Hal yang demikian merupakan bagian dari kajian psikologi positif. Kondisi yang demikian menjadi hasil yang nyata dan kontribusi para penyelenggaraan pemerintah ataupun ilmuwan Islam sehingga pelaksanaan pendidikan Islam di Malaysia berlangsung dengan baik dan berkembang sangat pesat.